Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Terjebak di kampung mayit, dicintai arwah kembang desa. Setelah perbincangan yang sedikit mencekam tentang kampung misterius itu, mereka akhirnya mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dan melanjutkan makan siang mereka. Rasa lapar yang sejak tadi mereka tahan, kini benar-benar meledak. Dengan lahap mereka menyantap makanan yang sudah mereka siapkan, tanpa ada obrolan berlebihan seperti biasanya. Jaka yang sebelumnya terlihat tegang, akhirnya ikut menikmati makanannya. Meski dalam hatinya masih ada ketakutan, ia berusaha untuk tidak menunjukkan itu terlalu jelas di depan teman-temannya. Setelah makan, rasa lelah yang menumbuk mulai menguasai tubuh mereka. Perjalanan panjang sejak pagi, ditambah dengan suasana hutan yang sejuk dan juga sunyi, membuat kantuk mulai menyerang. Enaknya tiduran sebentar nih, ujar Dani sambil merebahkan tubuhnya di atas tikar yang mereka bawa. Wah, betul sekali kamu, Dan. Aku juga lemes banget nih. Hawanya sahdu buat tidur, timbal Budi. Randy meregangkan tubuhnya dan melihat jam di tangannya. Masih 1 jam lebih. Kalau kita tidur sebentar, kita masih bisa lah eksplor sebelum matahari terbenam. Yaudah, kita istirahat dulu saja. Tapi jangan terlalu lama ya. Bangun kira-kira 1 jam kemudian. Sekarang kan jam 1, biar masih ada waktu buat keliling. Akhirnya mereka semua pun merebahkan tubuh di atas tikar, menggunakan tas sebagai bantal. Suasana hutan yang sejuk, suara angin yang berembus perlahan, dan keheningan yang anehnya justru membuat nyaman, membawa mereka ke dalam tidur yang lelap tanpa mereka sadari. Tanpa ada yang tahu, mereka tertidur lebih lama dari yang direncanakan. Saat Jaka membuka matanya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin, lebih lembab, dan lebih pekat. Ia duduk perlahan dan melihat sekeliling, yang membuatnya terkejut. Langit sudah tidak berwarna jingga seperti sore hari yang ia harapkan. Sebaliknya kini langit telah gelap gulita. Ia pun segera menggoyangkan tubuh Dani yang tidur di sebelahnya. Waduh, bro, Dani, bangun. Udah malam loh ini ternyata. Apaan sih? Masih sore kali, ucapnya Dani yang masih setengah sadar. Enggak, Dan, serius, lihat sendiri nih. Jaka pun menunjuk ke atas ke arah langit yang sudah sepenuhnya hitam, tanpa semburat cahaya matahari sedikit pun. Satu persatu dari mereka akhirnya terbangun, masing-masing dengan ekspresi yang sudah kebingungan. Gak mungkin. Padahal kan tadi kita baru tidur sebentar, ujar Budi. Amar melihat jam tangannya dan matanya melebar. Gila, gak masuk akal. Padahal jam gue masih menunjukkan pukul 4 sore. Suasana hening, mereka semua merasakan hal yang sama. Sesuatu di sini tidak normal. Kayaknya waktu di sini berjalan beda ya, gumam Randy. Dani mencoba menghilangkan ketegangan dengan tertawa kecil. Udahlah Bray, mungkin kita aja yang terlalu capek dan ketiduran lebih lama dari yang kita kira. Sekarang kita sudah bangun, terus gimana? Ini juga kan sepertinya gelap. Apa kita masih mau ke kampung itu? Awalnya mereka semua ragu. Suasana yang tiba-tiba berubah menjadi malam membuat bulu kuduk merinding.
Dan setelah apa yang Jaka ceritakan sebelumnya, mereka seharusnya lebih berhati-hati. Namun Amar akhirnya angkat bicara. Kita udah di sini. Kalau kita gak cek kampung itu sekarang, kita bakal terus penasaran. Lagi pula, kalau memang ada yang aneh, kita bisa langsung balik. Ayo. Mereka semua saling pandang. Jaka yang awalnya menolak mentah-mentah, akhirnya pun terpaksa mengangguk. Yaudah, tapi kita harus tetap bareng-bareng ya, ujarnya. Dengan perasaan waspada, mereka pun mulai berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh Jaka sebelumnya. Perjalanan menuju kampung itu terasa lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Meski mereka membawa senter, cahaya dari alat itu terasa seolah tidak bisa menembus kegelapan di sekitar mereka. Seperti ada kabut tipis yang menghalangi cahaya, membuat pandangan mereka tidak sejernih biasanya. Ini aneh ya. Biasanya kan cahaya senter bisa menerangi lebih jauh. Tapi sekarang kok kayak dibatasi gitu sih, gumam Budi. Mereka pun terus berjalan dengan langkah yang lebih lambat dan penuh dengan kewaspadaan. Suasana hutan yang sebelumnya sepi kini terasa lebih sunyi lagi, seakan semua kehidupan telah menghilang. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka tiba di tempat yang Jaka lihat sebelumnya. Dan di sanalah kampung mayit berdiri. Jaka ternyata tidak berbohong. Di depan mereka ada deretan rumah-rumah tua dari kayu yang terlihat lusuh dan juga usang. Atap-atap perumbia beberapa sudah berlubang. Pagar bambu di beberapa rumah sudah roboh, dan lantai tanah yang seharusnya ada jejak kehidupan kini hanya dipenuhi daun kering. Namun satu hal yang membuat mereka semua merinding adalah suasana di kampung itu. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Di sana sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Sebelumnya mereka ini masih bisa mendengar suara langkah mereka sendiri dan juga suara angin hutan. Namun begitu mereka melangkah mendekat, semua suara itu menghilang. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara serangga. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang sangat mencekam. Oh, kenapa rasanya kayak kita masuk tempat yang bukan seharusnya ya? Bisik Randy. Dani mengangkat senter dan mengarahkan cahayanya ke salah satu rumah. Apa mungkin ini kampung yang dulu pernah ada di sini, terus ditinggalin? Budi pun menggeleng dengan pelan. Kalau memang ini kampung tua, seharusnya sih kita bisa lihat sisa-sisa barang yang ditinggalkan. Tapi ini kayak gak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali deh. Jaka yang berdiri di belakang mereka pun tiba-tiba merasa ada yang mengawasi. Perasaan itu begitu kuat, seperti ada puluhan mata yang memperhatikan setiap gerakan mereka dari balik kegelapan rumah-rumah itu. Ia pun menelan ludah. Aduh, apa ya ini ya? Gue kok merinding. Gue gak suka ini. Mungkin kita harus balik aja kali ya, Bray. Namun sebelum ada yang merespon, tiba-tiba terdengar suara samar. Sebuah suara yang menyerupai bisikan. Pelan, hampir tidak terdengar, namun jelas berasal dari dalam salah satu rumah mereka. Mereka pun semua membeku di tempat itu. Jantung mereka berdebar kencang. Amar yang biasanya tenang kini pun mulai berkeringat. Ia menatap rumah tempat suara itu berasal, lalu berbisik. Kalian dengar itu nggak? Iya. Suara apa ya? Tapi nggak terlalu jelas. Randy pun mencoba melangkah lebih dekat, tapi Jaka dengan cepat menarik tangannya. Jangan. Kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah bisikan panjang seolah ada seorang yang mencoba berbicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas. Dan kemudian, terdengar suara langkah. Langkah kaki pelan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah itu. Tanpa berpikir panjang, mereka semua pun langsung mundur beberapa langkah. Amar yang masih mencoba menenangkan diri, akhirnya berbisik. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka semua pun mau cepat, tanpa ada yang berani menolak.
Dengan langkah yang lebih cepat, mereka berbalik dan mulai meninggalkan kampung itu. Namun saat mereka kembali ke jalan setapak, ada sesuatu yang membuat mereka panik. Mereka yang baru berjalan kira-kira 15 meter dari kampung itu, kini tiba-tiba jalan yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Seolah-olah hutan telah berubah dan mereka kini benar-benar terjebak di tempat yang tidak mereka kenali. Mereka berdiri diam, saling pandang dan wajah ketakutan. Tidak ada jalan pulang, hanya hutan yang kini terasa asing. Rasa dingin menyelimuti tubuh mereka bukan karena suhu udara, tetapi karena ketakutan yang merayap. Ini gak masuk akal, bisik Jaka dengan suara gemetar. Amar pun mencoba menenangkan diri, menarik nafas panjang sebelum berkata, "Kita harus berpikir lebih jernih. Kalau jalan ini beneran hilang, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah kembali ke kampung itu." Tidak ada yang berani membantah. Mereka pun berbalik dengan langkah berat menuju kampung yang tadi mereka coba tinggalkan. Setiap langkah terasa berat, seakan sesuatu di hutan ini tidak ingin mereka pergi. Saat mereka akhirnya tiba kembali di kampung, suasananya tidak banyak berubah, masih sunyi, masih gelap, dan rumah-rumah tua itu masih berdiri kokoh dalam kesenyuman yang menyeramkan. Namun saat mereka berdiri di tengah kampung, tiba-tiba, pak! Seorang menepuk pundak Amar dari belakang. Refleks Amar pun langsung menoleh dengan mata melebar, dan yang lain pun spontan mundur beberapa langkah dengan nafas tercekat. Di hadapan mereka berdiri seorang perempuan, bukan sembarang perempuan. Ia cantik, berkulit putih bersih, dengan rambut panjang terurai hingga hampir mencapai pinggangnya. Matanya tajam, tetapi bukan tajam yang menyeramkan, lebih kepada sorotan penuh keingintahuan. Mereka semua terkejut bukan main. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kapan perempuan itu datang. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda kehadirannya sebelumnya. Ia muncul begitu saja, seolah-olah dari udara kosong. "Maaf kalau aku mengejutkan kalian," kata perempuan itu dengan suara lembut namun tetap membuat bulu kuduk berdiri. Mereka pun masih diam, saling pandang dengan bingung. Siapa kamu?" Akhirnya Dani memberanikan diri bertanya. Perempuan itu pun tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. "Aku tinggal di sini," jawabnya dengan singkat. "Loh, di sini? Tapi kan kampung ini kosong." Perempuan itu pun tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Siapa bilang?" Mereka semakin bingung. Jaka yang dari tadi diam karena masih dalam keadaan shock, akhirnya pun berkata, "Kami tidak melihat siapa-siapa loh di sini." Perempuan itu pun hanya memandang mereka tanpa menjawab. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara napas mereka sendiri yang terasa berat. "Kalian dari mana? Kalian tersesat ya?" tanya perempuan itu, masih dengan senyum misteriusnya. "Iya, sepertinya begitu." "Kalau begitu, berarti kalian harus menginap di sini malam ini," ucap perempuan itu menghela nafas pelan. Mereka pun langsung saling pandang. Menginap di kampung aneh ini, di tempat yang tidak ada orang lain kecuali perempuan misterius ini. Tapi, apa tidak ada jalan keluar? Kami harus kembali ke kota loh. Amar yang masih berusaha keras pun dan juga berpikir logis, mencoba bertanya kepada perempuan itu. Perempuan itu menggeleng. "Jalan itu tidak akan muncul sampai matahari terbit." Jaka merasakan jantungnya semakin berdegup kencang. "Maksudmu kita benar terjebak di sini sampai besok pagi?" "Iya." Mereka semua terdiam, mencoba mencerna situasi yang semakin tidak masuk akal ini. "Lalu di mana kami harus menginap?" tanya Dani dengan ragu.
Perempuan itu pun menuju salah satu rumah di sudut kampung. Rumah itu tampak lebih terawat dibanding yang lain, meskipun tetap memiliki aura tua dan juga menyeramkan. Kalian bisa tinggal di sana. Kalian akan aman. Meski masih ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Menghabiskan malam di hutan yang jalannya menghilang, jelas bukan pilihan yang lebih baik. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengikuti perempuan itu menuju rumah yang ia tunjuk. Perempuan itu pun berjalan di depan mereka. Langkahnya tenang, hampir seperti melayang. Saat mereka sampai di depan rumah itu, perempuan itu pun berhenti dan menatap mereka. Silakan masuk. Kalian bisa beristirahat di sini. Mereka ragu-ragu melangkah ke dalam rumah. Interiornya sederhana, hanya ada beberapa perabot tua dan juga meja kayu di tengah ruangan. Meski begitu, suasana di dalam rumah itu terasa lebih nyaman dibandingkan di luar. Perempuan itu pun tetap berdiri di depan pintu. Kalau gitu, aku pergi dulu. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar sampai matahari terbit. Kini mereka semua pun benar-benar sendiri. Tanpa pikir panjang, Amar segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Mengikuti saran perempuan itu, mereka semua duduk di lantai masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Gue gak ngerti ini deh. Kenapa bisa begini ya? Ujar Jaka sambil mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Mar, ini kamu beneran? Atau kita masuk ke tempat lain? Gumam Dani. Malam itu mereka semua pun berusaha tidur di rumah tua itu. Tetapi rasa takut membuat mereka tetap terjaga. Di luar hutan dan kampung itu tetap sunyi. Namun jauh di kejauhan, mereka bisa mendengar sesuatu. Bisikan dan juga suara langkah yang berputar-putar di luar rumah mereka. Malam itu terasa begitu panjang. Lebih panjang dari yang seharusnya. Mereka semua merasa seolah telah berjam-jam terjaga dalam kegelapan yang tak kunjung berubah. Jaka yang berbaring di sudut ruangan bahkan merasa malam ini seperti sudah 1 hari penuh. Padahal seharusnya matahari akan terbit dalam hitungan jam. Amar yang awalnya tertidur, tiba-tiba terbangun karena perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Matanya mengerjap mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam ruangan. Ia melihat teman-temannya masih berbaring, meskipun jelas mereka juga tidak benar-benar tidur nyenyak. Sebuah rasa penasaran pun muncul dalam dirinya. Ia ingin tahu, sudah pukul berapa sekarang. Perlahan ia pun bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju jendela kecil di salah satu sisi rumah. Ia mengintip keluar dengan hati-hati, berharap melihat tanda-tanda cahaya pagi. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Malam masih pekat sama seperti saat mereka pertama kali memasuki rumah ini. Dahi Amar berkerut, ini tidak masuk akal. Di hutan tadi waktu terasa berjalan cepat. Tetapi ketika di kampung ini, malah seakan melambat. Bahkan jika tidak salah menghitung, rasanya sudah lebih dari 8 jam sejak mereka masuk ke rumah ini. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di luar di bawah pohon besar yang tumbuh di tengah kampung, ada sosok yang sangat familiar. Wanita itu, ia berdiri di salah satu cabang pohon besar itu, tidak bergerak. Amar pun menahan nafas memperhatikan dengan saksama. Namun tiba-tiba saja, perlahan tubuh wanita itu pun mulai bergerak. Bukan turun dari pohon, bukan juga berjalan. Ia bergelantungan di salah satu dahan pohon seperti seekor kelelawar. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Darah Amar terasa membeku di tempat. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah suara yang tiba-tiba terdengar. Wanita itu mulai bernyanyi. Bukan lagu biasa tetapi sebuah lagu Jawa yang terdengar lirih dan juga menyayat hati. Suaranya mengalun dalam irama yang begitu pelan, namun semakin lama semakin jelas. Lagu itu lagu yang sangat mengerikan. Amar pernah mendengar lagu ini saat kecil, tetapi saat ini, dalam situasi seperti ini, lagu itu terdengar begitu menyeramkan.
Tangannya gemetar, ia ingin membangunkan teman-temannya. Tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah tak bisa bergerak. Matanya masih menuju pada wanita itu yang terus bergelantungan, perlahan mengayun di udara seperti sesuatu yang bukan manusia. Kemudian tanpa peringatan, kepala wanita itu pun menoleh ke arahnya. Gerakannya tidak alami saat itu. Lehernya memutar dengan cepat lebih dari sudut yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia normal. Mata mereka bertemu dan wanita itu pun tersenyum. Amar hampir berteriak, tetapi suara seperti tersangkut di tenggorokannya. Wanita itu pun lalu perlahan mengangkat tangan, mengarahkan telunjuknya ke Amar dan menggerakkan jari seolah memberi isyarat untuk mendekat. Amar pun langsung panik saat itu. Jatuh terduduk di lantai. Ia segera merangkak ke arah teman-temannya dan mulai menggoncang bahu mereka dengan tangan gemetar. Bangun, bangun, ada sesuatu di luar, bisiknya dengan suara tertahan. Dani adalah yang pertama membuka mata, lalu disusul Budi dan juga Jaka. Randy bahkan nyaris memukul Amar karena mengira itu hanya candaan. Tetapi ketika melihat wajah Amar yang sudah pucat pasi, ia pun langsung sadar, ini bukan lelucon. Ada apa? Tanya Dani sedang mengantuk. Amar pun menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berkata dengan suara bergetar. Wanita itu, dia ada di luar. Dia bergelantungan di pohon. Mereka semua pun langsung terdiam. Jaka yang memang paling penakut sudah terlihat panik, sementara Budi pun mencoba tetap tenang. Maksudnya apaan, Mar? Bergelantungan gimana? Amar menelan ludah. Ya, itu kayak kelelawar. Terus dia nyanyi lagu Jawa, Bud. Sepertinya. Mendengar itu pun wajah Randy langsung menegang. Dan seketika saat itu, suasana di dalam rumah itu semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Sampai tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu rumah mereka. Mereka semua pun langsung saling pandang dengan wajah ketakutan. Ketukan itu pelan, tidak terburu-buru. Tetapi entah kenapa terdengar begitu menyeramkan. Jangan dibuka, jangan, ucap Jaka dengan suara bergetar. Tidak ada yang berniat membukakan pintu itu. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Namun suara ketukan itu terus berlanjut. Tok tok tok, tok tok tok. Lalu sebuah suara terdengar dari luar. Bukalah. Aku tahu kalian ada di dalam. Kalian lapar kan? Aku bawa makanan. Suara itu terdengar seperti suara wanita tadi, tetapi ada sesuatu yang salah. Nada bicaranya terlalu lambat, terlalu menyeret kata-kata, seperti suara yang tidak berasal dari manusia. Amar menggenggam tangan Jaka yang mulai gemetar hebat. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tok tok tok. Ketukan-ketukan pintu itu berubah menjadi gedoran yang lebih keras. Tok tok tok. Diam, diam. Gedoran itu pun berlangsung beberapa detik, dan keheningan pun menyelimuti mereka. Tidak ada suara lagi, tidak ada ketukan. Hanya nafas mereka yang terdengar putus-putus. Lalu saat itu, sesuatu merayap ke jendela. Amar melihatnya lebih dulu, sepasang mata mengintip dari balik kaca jendela. Hitam pekat tanpa cahaya, dan dari selasa bibirnya yang pucat, sebuah suara terdengar. Ini makanan buat kalian. Mereka semua terpaku. Tubuh mereka seolah membatu saat melihat sepasang mata hitam pekat itu menatap mereka dari balik jendela. Jaka yang memang paling penakut pun langsung berteriak. Disusul Dani yang refleks mundur hingga menabrak meja kayu di tengah ruangan. Kepanikan melanda mereka semua, nafas tersenggal-senggal. Sementara tubuh mereka terasa lemas. Tanpa pikir panjang, Amar buru-buru meraih gagang pintu dan membukanya, berharap bisa kabur dari tekanan yang begitu menyesakan di dalam ruangan ini. Namun begitu pintu terbuka, mereka semua terkejut. Wanita itu berdiri di ambang pintu, wajahnya tetap tenang dengan senyum tipis,
yang terasa semakin aneh di mata mereka. Tidak ada tanda-tanda kelelahan ataupun amarah, seolah-olah ia menikmati ketakutan mereka. "Ini, kalian lapar kan?" tanya dengan suara lembut. Tidak ada yang menjawab, mereka semua masih berusaha mengatur nafas setelah kejadian tersebut. Wanita itu pun kemudian melangkah masuk. Tangannya membawa sebuah nampan kayu yang di atasnya terdapat beberapa mangkuk dan piring. Aroma makanan pun langsung tercium, menggugah selera, seolah menggoda mereka yang sejak tadi belum makan apapun sejak perjalanan sore tadi. "Ini, aku membawakan makanan untuk kalian," ucapnya lagi sambil meletakkan nampan itu di meja. Dani meskipun masih diliputi ketakutan, menatap makanan itu dengan ragu. "Ini buat kita." Wanita itu tersenyum lembut dan mengangguk. "Iya, kalian harus makan agar tetap kuat." Jaka yang masih gemetar pun langsung menggeleng. Aku gak lapar," katanya buru-buru. Namun Budi yang sejak tadi dia menatap makanan itu dengan curiga. Secara kasat mata makanan itu terlihat normal. Ada nasi, lauk pauk dan juga semangkuk sup yang mengepul. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Randy yang dikenal sebagai orang yang paling religius di antara mereka, tiba-tiba berkata saat itu, "Kalau kita mau makan, kita harus berdoa dulu." Mereka semua pun menoleh ke arahnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum masih berdiri di dekat meja dengan tenang. Tanpa membuang waktu, Randy pun langsung merapatkan kedua tangannya, mulai membaca doa dalam hati. Yang lain meskipun masih dalam keadaan panik perlahan mengikuti, mencoba menenangkan diri dengan ikut berdoa. Namun saat doa itu selesai dan mereka membuka mata, sesuatu yang mengerikan terjadi. Makanan yang ada di atas meja itu berubah. Nasi yang tadinya putih bersih kini dipenuhi belatung yang menggeliat. Sayur yang tampak segar kini berubah menjadi genangan lendir hitam yang mengeluarkan bau busuk. Daging yang tampaknya lezat kini hanyalah gumpalan daging mentah dengan darah segar yang masih menetes. Jaka pun langsung menjerit mundur sambil memegangi perutnya yang mendadak terasa mual. Dani menutup mulutnya menahan keinginan untuk muntah. Budi pun bahkan hampir jatuh terduduk saking terkejutnya. Namun yang paling membuat mereka takutan bukanlah perubahan makanan itu, melainkan ekspresi wanita itu yang tetap tenang. Ia tampak tidak marah, tidak juga panik. Sebaiknya dia malah tersenyum. Apa ini?" Wanita itu pun tidak menjawab, ia hanya miringkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Kalian berbeda dari yang lain." "Maksudmu, yang lain apa?" Wanita itu pun kembali tersenyum dengan mengerikan, seolah sedang menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan terlalu cepat. "Mereka yang datang ke sini sebelumnya tidak seperti kalian. Mereka tidak sadar. Mereka makan tanpa pikir. Mereka bahkan tidak bertanya dan mereka sekarang abadi di sini." Wanita itu tersenyum mengerikan. Amar yang saat itu hanya diam, merasakan tenggorokannya kering. Ia tidak tahu apakah ia ingin mendengar kelanjutan dari ucapan wanita itu atau tidak. "Tidak ada yang pernah pulang dari kampung ini." Darah mereka terasa membeku di tempat. Kini mereka mengerti, mereka bukan yang pertama. Sudah ada orang lain sebelum mereka, orang-orang yang tersesat di kampung ini. Dan jika mereka tidak berhati-hati, mungkin mereka juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu dicintai oleh arwah kembang desa ini. Yang siapa saja yang telah terjebak dan makan makanan di situ, maka dia akan menjadi penghuni abadi di kampung mayat itu. Untungnya mereka semua belum memakan saat itu. Jaka yang sudah mulai menangis pun tubuhnya bergetar dengan hebat. Gimana ini? Dengan itu pun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan mereka yang masih berdiri dalam ketakutan. Mereka semua pun akhirnya berlari dari kampung itu, mencoba menelusuri jejak yang masih ada di dalam hutan itu. Karena tidak masuk akal, mereka semua di sini hampir 24 jam, namun masih dalam keadaan malam.
Hingga saat mereka berlari kira-kira sudah sejauh mungkin, hingga mereka sudah tidak melihat wanita misterius itu lagi. Mereka pun akhirnya terdiam di salah satu pohon besar. Dan saat mereka sedang diam, tiba-tiba di belakang mereka ada yang menepuk pundak mereka. Mereka yang berlari secepat mungkin pun dengan nafas memburu dan keringat memujiri tubuh mereka. Kegelapan di kampung itu memang terasa semakin pekat, seolah mengejar mereka, berusaha menelan mereka kembali. Dani yang memang awalnya nyaris tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Saat itulah, mereka yang terdiam pun. Tiba-tiba saat itu, mereka mendengar dan jantung mereka hampir berhenti tercetak. Setelah merasakan nada yang menembuk pundaknya, di hadapan mereka ternyata berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu di tangannya. Kakek itu adalah kakek yang mereka temui di awal hutan. "Kalian sudah sampai." Suara kakek itu dalam dan juga tenang. Mereka semua terdiam. Nafas mereka masih tersenggal. "Kakek?" Amar pun akhirnya bersuara. Kakek itu mengangguk, sorot matanya tajam, seolah sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada mereka semua. Apa yang saya bilang? Saya kan sudah memperingatkan kalian untuk berhati-hati. Kalian bertemu dengannya, bukan?" Ucap kakek itu dengan pelan. Mereka semua pun langsung paham siapa yang dimaksud. Randy mengangguk masih terengah-engah. "Kami nyaris terjebak, Kek. Untungnya kami masih bisa selamat." Apakah kalian memakan sesuatu yang diberikan oleh wanita itu? "Tidak, Kek. Kami belum makan apapun dari sana." Bagus. Jika kalian menyentuh makanan itu, kalian tak akan bisa kembali ke dunia nyata. Jaka yang masih gemetar pun langsung berseru. Siapa dia, Kek? Apa dia benar-benar hantu?" Kakek itu pun menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, Dia adalah arwah kembang desa. Dia menyukai lelaki. Jadi dia sering mengganggunya. Mereka semua saling berpandangan. Kakek itu pun melanjutkan. Dahulu, dia adalah seorang gadis cantik yang menjadi pujaan di kampungnya. Banyak lelaki yang jatuh cinta kepadanya. Tapi dia tak pernah memilih satupun. Sampai suatu hari, kampung itu tertimpa musibah. Wabah penyakit datang, membunuh hampir semua penduduknya, termasuk dia. Jaka menelan ludah merasakan bulu kuduknya kembali berdiri merinding. Tapi arwahnya tidak pergi. Dia masih terjebak di sana, mencari lelaki-lelaki yang tersesat, membujuk mereka untuk tinggal bersamanya selamanya. Dani menggeleng kuat tidak percaya. Jadi dia menyesatkan kami, Kek. Sudah banyak yang hilang di tempat itu. Kalian beruntung karena kalian menyadari sesuatu yang tidak wajar sebelum terlambat. Terus orang-orang yang pernah terjebak di sana kemana, Kek? Kakek itu pun hanya mengangguk tanpa menjawab. Kesunyian menyelimuti mereka semua. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Setelah beberapa saat, kakek itu pun menatap mereka dengan tajam. Ya sudah, ayo saya antar kalian keluar sebelum hari benar-benar gelap. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun mengikuti langkah kakek itu. Yang membuat mereka semakin merinding adalah semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin berubah. Langit yang tadi pekat dan gelap kini perlahan memudar menjadi jingga keemasan. Suasana yang tadi begitu menyesakan kini terasa lebih ringan. Setelah beberapa menit berjalan hampir 1 jaman, tiba-tiba di hadapan mereka muncul jalan setapak yang mereka kenal. Mereka berhenti terkejut. Jalan setapak itu adalah jalur yang mereka lalui saat masuk ke hutan tadi. Dan yang paling mengejutkan adalah matahari masih bersinar saat itu. Dani menoleh ke jam tangannya dan langsung membelalkan mata. "Hah? Ini masih jam 5 sore?
bisiknya seolah tidak percaya. Mereka semua pun menatap jam mereka masing-masing. Semua menunjukkan waktu yang sama saat itu. Padahal mereka merasa telah melewati malam yang sangat panjang di kampung itu. Amar pun mengusap wajahnya berusaha memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Perasaan tadi kita masuk jam 5 sore deh. Dan sekarang kita masih di waktu yang sama. Itu artinya kita terjebak dalam waktu yang berbeda di kampung itu. Jadi kita baru aja kembali ke dunia nyata. Kakek itu pun tersenyum tipis. Iya, bisa dibilang begitu. Dani pun menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri. Ya Tuhan, aku masih gak percaya kita selamat dari itu semua. Mereka semua pun akhirnya duduk di tanah mencoba mengatur nafas dan menenangkan pikiran mereka yang masih dipenuhi oleh rasa takut. Kakek itu pun menatap mereka dengan lembut. Kalian harus berhati-hati jika ingin berpetualang di tempat yang tidak kalian kenal. Tidak semua yang kalian lihat itu nyata, dan tidak semua yang terlihat indah itu baik. Mereka semua mengangguk pelan, masih berusaha memahami semua yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, Amar menoleh ke kakek itu dan bertanya, "Maaf kek, siapa sih sebenarnya kakek ini? Bagaimana kakek bisa tahu semua tentang ini?" Kakek itu pun hanya tersenyum. Terlalu banyak pertanyaan untuk malam ini, nak. Yang terpenting, kalian sudah selamat. Jangan pernah kembali ke tempat itu lagi. Setelah berkata demikian, kakek itu berbalik berjalan kembali ke dalam hutan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mereka semuanya bisa terdiam menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Ketika mereka mencoba mengejarnya, kakek itu sudah tidak ada lagi, seolah menghilang begitu saja. Mereka saling berpandangan, tidak ada yang berani berkata apapun. Hingga setelah beberapa saat, Amar menghela nafas panjang dan berdiri. Ayo kita pulang. Aku rasa kita sudah cukup berpetualang untuk kali ini. Tanpa ada yang membantah, mereka semua bangkit dan berjalan menuju tempat mereka memarkir mobil mereka. Saat mereka menghidupkan mesin mobil mereka di tempat parkiran, Jaka tiba-tiba bergumam pelan. Kalian sadar gak? Kakek itu nyelamatin kita, tapi kita gak tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang menjawab saat itu, karena di dalam hati mereka semua juga memikirkan hal yang sama. Siapa sebenarnya kakek itu, dan bagaimana dia bisa begitu banyak tahu tentang tempat itu. Namun satu hal yang mereka yakini, mereka bersyukur masih bisa kembali ke dunia nyata. Hingga singkatnya, setelah perjalanan yang begitu mencekam, mereka pun akhirnya tiba kembali di rumah masing-masing. Malam itu tidak ada seorang pun yang bisa langsung tidur. Semua masih teringat dengan kejadian di hutan dan kampung misteri itu. Amar duduk di teras rumahnya menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran tentang sosok kakek misterius yang telah menyelamatkan mereka. Hingga keesokan harinya, Amar merasa penasaran dan saat itu dia mencoba menceritakan semua kisahnya kepada kakeknya yang memang mengetahui tentang hal-hal seperti itulah. Kakek dari Amar pun berkata, Kamu bersyukur, nak. Kamu masih bisa diselamatkan dengan orang baik. Kadang, hutan-hutan seperti itu emang mengandung banyak-banyak misteri dan ketakutan yang mengerikan. Lain kali, kamu kalau mau liburan, jangan aneh-aneh, ya? Iya kek, ini juga kan mungkin terakhir kalinya. Pertama dan terakhir, Amar menjelajahi hutan tanpa orang yang memang benar-benar tahu keadaan. Ya sudah, ini buat jadi pelajaran kalian semua, ya? Iya kek. Saat itu pun, Amar tersenyum kecil meski mereka semua adalah pencari petualangan.
Kejadian kali ini memberi mereka pelajaran besar. Terkadang ada tempat-tempat yang memang sebaiknya tidak dijelajahi dengan langkah kaki manusia. Dan beberapa misteri lebih baik tetap menjadi misteri. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu, ia pun merasa benar-benar tenang. Dan malam itu mereka semua pun akhirnya tidur nyenyak, bersyukur bahwa mereka masih hidup untuk melihat hari esok dan mengejar cita-cita mereka masing-masing. Nanti setelah mereka sukses, mereka berkumpul lagi untuk menjelajahi hal-hal yang lebih menarik lagi. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kesamaan nama tempat, ataupun yang lainnya. Dalam pengucapan yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.